Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kanal informasi dan inspirasi Pro 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar. Sebentar lagi kita akan mendengarkan dialog tanggap bencana dengan tema Nataru aman dan nyaman, sinergi transportasi, pelayanan publik dan peringatan cuaca yang disiarkan langsung dari kantor Dinas Perhubungan Sumatera Selatan. Bencana bisa datang kapan saja, tanpa aba-aba, tanpa kompromi. Hanya ketanggapan dan kesiapsiagaan yang menyelamatkan. Kita gali solusi, kita jaga keselamatan. Inilah Dialog Tanggap Bencana bersama RRI Palembang. Dialog Tanggap Bencana. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dalam Dialog Interaktif Tanggap Bencana RRI Pro 1 Palembang. Dan seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi ataupun isu-isu menarik seputar kebencanaan yang juga menghadirkan narasumber spesial yang kompeten di bidangnya. Dan untuk pagi hari ini, saya saat ini berada di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan. Kita akan berbincang-bincang mengenai menghadapi potensi kebencanaan jelang masa angkutan Natal dan Tahun Baru. Seperti kita ketahui, potensi kebencanaan pada saat arus kendaraan Natal dan Tahun Baru ataupun arus mudik Nataru ini tidak hanya datang dari padatnya arus kendaraan, tapi juga datang dari langit, datang dari cuaca. Ya, ini juga menjadi hal yang perlu kita waspadai supaya perjalanan mudik selama Nataru, perjalanan liburan Anda selama Nataru bisa berjalan aman dan nyaman. Dan untuk membahas bagaimana potensi kebencanaan ini bisa disikapi dan juga diantisipasi, saat ini saya sudah bersama dengan dua narasumber hebat kita. Bersama saya sudah hadir Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, tuan rumah, Pak Pansuri. Selamat pagi Pak Pansuri. Iya, selamat pagi. Mungkin mic-nya bisa dipakai. Selamat pagi Bang Rian. Apa kabar Pak Pansuri? Alhamdulillah sehat. Sehat. Walafiat. Iya. Tetap semangat walaupun kondisi hujan terus ya. Iya. Kondisi hujan tetap harus semangat ini. Baik. Dan bersama kami juga sudah hadir Kepala Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang, Pak Siswanto. Pak Sis, apa kabar? Selamat pagi Pak. Selamat pagi, kabar baik, alhamdulillah Bung Rian. Ya, berjumpa lagi dengan RRI dan pendengar setia kita di pagi hari ini. Kita tidak bosan-bosannya mengenai bicara soal kebencanaan Pak Sis. Karena memang isu kebencanaan belakangan hari ini memang menjadi sebuah isu nasional. Ya, di beberapa tempat banjir terjadi, longsor terjadi, dan ini menjadi satu perhatian kita di saat menjelang Nataru. Ini momen yang melibatkan pergerakan mobilitas orang, jutaan orang bahkan ini akan bergerak di masa liburan dan Nataru ini, dan tentu potensi kebencanaan ini juga menjadi hal yang penting. Nah, untuk membahas itu, kami juga mengajak Anda pendengar untuk berpartisipasi bersama kami di line telepon untuk bisa berbincang-bincang langsung dengan narasumber kami di 0813 6748 8599. Kami ulangi di 0813 6748 8599. Anda bisa menelpon langsung melalui kontak WA ataupun juga melalui pesan singkat. Kami juga menerima pesan Anda melalui kolom komentar YouTube yang saat ini sedang disiarkan secara live streaming. Baik, langsung saja ke inti pembicaraan kita pada pagi hari ini. Saya ingin ke Pak Siswanto dulu, Pak Sis. Baik. Pak Siswanto, berdasarkan analisis BMKG, bagaimana tren cuaca di Sumatera Selatan saat ini?
dan wilayah jalur mudik mana yang secara meteorologi memang harus diwaspadai dari potensi banjir dan longsor. Tentunya ada zona-zona yang memang menjadi perhatian ya. Ada zona merah, ada zona kuning, zona hijau yang perlu mendapatkan atensi seperti itu untuk para pemudik kita. Sejauh ini seperti apa tren cuaca di masing-masing zona itu, Pak Sis? Ya, baik, terima kasih kesempatannya Bung Rian. Sebelumnya kami ucapkan selamat pagi kepada seluruh pendengar setia RRI Kota Palembang dimanapun berada. Barangkali ini kesempatan terbaik kami mewakili dari BMKG Kota Palembang. Barangkali yang pertama sekali izinkan kami menyampaikan turut prihatin kepada warga dan saudara-saudara kita yang barangkali yang ada di 3 provinsi yang ada di Sumatera, ya, ada di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Barangkali kita sudah mendengar dan mengetahui mereka saat ini sedang berada di kondisi bencana alam dan sedang mengalami beberapa bencana lainnya, khususnya yang di-trigger oleh beberapa bencana hidrometeorologi. Ya, barangkali sesuai dengan tema hari ini bahwa bagaimana kita dari sisi BMKG untuk mendukung kegiatan perjalanan Nataru untuk masyarakat bisa aman dan nyaman. Tentunya ada beberapa hal yang diperhatikan. Ya, kita mengetahui bahwa nanti di tanggal 20 sampai dengan memasuki awal tahun baru, kita mengetahui bahwa masyarakat khususnya untuk anak-anak sekolah sudah memasuki masa libur. Tentunya ini ada beberapa mobilitas masyarakat yang akan melakukan kegiatan mudik. Ada yang dari Jakarta menuju Sumsel atau barangkali Sumsel itu menjadi daerah untuk wisata ya. Tentunya beberapa hal yang perlu diperhatikan kepada masyarakat yang akan melakukan aktivitas mudik. Yang pertama adalah bagaimana masyarakat bisa mengetahui kondisi cuaca, baik kondisi cuaca dari asal datangnya itu, kemudian bagaimana di perjalanan sampai dengan kota tujuan. Nah, barangkali kalau kita ketahui juga masyarakat tidak akan terlepas bahwa pada saat melakukan aktivitas perjalanan atau mobilisasi, mereka itu bisa diawali dengan perjalanan darat, kemudian akan memasuki atau disambung dengan perjalanan laut, atau bahkan mungkin nanti akan disambung dengan perjalanan menggunakan moda transportasi udara. Nah, barangkali yang pertama untuk kondisi yang ada di Sumatera Selatan, saat ini sama-sama kita ketahui bahwa di bulan Desember 2025, kemudian nanti di awal tahun 2026, tentunya saat ini secara klimatologi Sumatera Selatan sedang berada di musim penghujan, bahkan saat ini berada di musim puncaknya. Tentunya ini menjadi perhatian khusus kepada masyarakat khususnya yang akan melakukan perjalanan melalui darat. Termasuk barangkali kita juga mengetahui sejak di tanggal 7 Desember kemarin sampai dengan hari ini bahkan besok itu kita juga sedang memantau adanya pusat tekanan rendah yang barangkali saat ini terpantau menjadi bibit siklon 91S. Posisinya saat ini barangkali masih berada di sebelah barat daya Lampung, khususnya yang ada di perairan Samudra India. Tentunya ini adalah beberapa fenomena dari sisi cuaca yang masih perlu diperhatikan masyarakat. Dampaknya baik secara langsung maupun tidak langsung itu berada di Sumatera Selatan, khususnya untuk beberapa transportasi darat baik yang di lintas timur, lintas tengah maupun lintas barat. Tentunya ada beberapa ancaman bencana hidrometeorologi khususnya untuk yang ada di dataran tinggi seperti melewati daerah Oku Selatan, kemudian Pagar Alam, Empat Lawang, Linggau, termasuk yang di Lahat Muarenim. Itu adalah beberapa lokasi ataupun wilayah bagi masyarakat yang akan melakukan mudik melalui perjalanan tersebut tentunya harus diwaspadai untuk kondisi cuaca yang barangkali akan berdampak terhadap bencana hidrometeorologi. Barangkali untuk sementara itu, Bang. Baik, tadi sudah sempat di-spill sedikit-sedikit oleh Pak Siswanto ya, zonasi dataran-dataran yang dataran rendah, ada dataran tinggi yang memang berpotensi adanya bencana. Pak Pansuri, bagaimana merespon informasi-informasi ataupun data yang dikeluarkan oleh BMKG terkait juga dengan pergerakan mobilitas kendaraan angkutan? Iya, baik. Terima kasih, Bung Rian. Jadi kami mungkin langsung merespon kaitan dengan kegiatan BMKG ini. Ada kondisi cuaca yang memang perlu kita sikapi dari para pelaku
pergerakan nantinya Pak Rian. Salah satu yang mungkin yang kita akan terus lakukan adalah koordinasi dan sinkronisasi terkait dengan instansi teknis terkait yang biasa kita lakukan melalui forum lalu lintas. Kita melakukan rapat koordinasi, mengundang kementerian, diwakili BPTD, mengundang PUBM, kepolisian, kesehatan, dan stakeholder terkait termasuk juga BMKG. Biasanya kita ada rapat koordinasi kesiapan Nataru ini. Termasuk juga mungkin dalam rangka kesiapan pendirian posko-posko Nataru nantinya di beberapa titik yang memang dibutuhkan, baik itu di pusat kota ataupun juga di kabupaten kota. Nah, beberapa langkah-langkah yang biasa kita rumuskan dalam rapat itu salah satunya adalah antisipasi beberapa daerah-daerah rawan-rawan, termasuk rawan longsor, rawan kemacetan, rawan kecelakaan. Nah, itu yang perlu memang kita antisipasi dalam kondisi cuaca yang dapat kita prediksi ke depan Pak ya, dengan kemajuan teknologi saat ini Bang Rian. Ya, sebentar. Biasanya dalam setiap tahun yang menjadi kegiatan rutin adalah dimulai aksi awalnya itu dimulai dengan apel dulu ya Pak Suri ya. Iya, biasa ada apel kesiapan. Apel kesiapan ya. Apel kesiapan. Rencananya kapan untuk pelaksanaannya? Ini masih menunggu dari koordinasi pimpinan. Biasa diawali dengan rapat Forkompinda, mengundang Forkompinda baik itu provinsi ataupun juga kabupaten kota. Ini direncanakan di minggu depan sudah ada rapat Forkompindanya, tapi tanggalnya masih menunggu arahan dari Pak Gubernur di tanggal apa. Di situ nanti kita baru bahas termasuk apel kesiapannya untuk tingkat-tingkat pelaksana di bawah, di kepolisian ataupun di materanya perhubungan. Oke. Untuk jalur-jalur yang tadi disampaikan Pak Siswanto, terutama jalur di dataran tinggi yang potensi bencananya lebih besar, seperti apa upaya antisipasi yang dilakukan? Apakah kita akan menyiagakan personil di sana, peningkatan kewaspadaan atau seperti apa Pak Pansuri? Di titik-titik dataran tinggi itu biasanya rawan longsor, rawan longsor, dan juga ada beberapa ruas yang rawan kemacetan, termasuk Pasar Tumpah juga ada di beberapa lokasi tinggi. Nah, untuk lokasi-lokasi tinggi itu biasanya kita melaksanakan koordinasi kaitan dengan instansi terkaitnya, termasuk PU Bina Marga dan juga Dinas Perhubungan, baik juga dengan kepolisian, untuk mensiagakan kendaraan derek dan juga alat berat kalaupun nanti terjadi longsor untuk evakuasi awal. Dan juga di posko terpadu itu biasanya ada juga dinas kesehatannya untuk penanggulangan ataupun juga ada permasalahan kaitan dengan kesehatan masyarakat yang terjadi pada saat kondisi pertamanya itu. Baik, itu untuk jalur darat. Saya ingin ke Pak Sis lagi. Pak Sis, tentu pemantauan cuaca ini tidak hanya untuk jalur darat ya. Ya, benar. Bagaimana kita ketahui di moda angkutan perairan dan juga udara, potensi kebencanaan juga terjadi. Nah, bagaimana BMKG mengkomunikasikan hal itu kepada otoritas angkutan yang ada di perairan dan juga di udara? Baik, jadi seperti yang di awal kami sampaikan bahwa mobilitas masyarakat pada saat libur Nataru itu memang tidak terlepas mereka akan menggunakan beberapa moda transportasi, baik darat, laut, bahkan udara ya. Nah, sesuai dengan tugas pokok kami di BMKG, kita juga harus memberikan support layanan informasi khususnya untuk beberapa moda transportasi. Barangkali yang pertama ketika kita umpamakan bahwa ada masyarakat nanti yang akan melakukan mobilitas dari Jakarta mungkin menggunakan darat, tentunya mereka nanti masyarakat itu akan menggunakan atau menyambung perjalanannya dengan transportasi laut. Nah, di sini juga teman-teman kita yang ada di Stasiun Meteorologi Maritim Serang, mereka ini sudah menyediakan layanan informasi cuaca maritim khususnya untuk penyeberangan yang ada di Pelabuhan Merak sampai dengan Bakauni atau termasuk sebaliknya dari Bakauni menuju Merak. Nah, di Pelabuhan Merak dan Bakauni di sana itu sudah tersedia yang namanya radar cuaca khusus untuk maritim. Artinya dengan beberapa peralatan yang sudah kita sediakan di sana, mudah-mudahan untuk pemantauan beberapa parameter cuaca yang barangkali nanti akan berindikasi cuaca ekstrim. Biasanya memang ketika di kegiatan Nataru Lebaran biasanya itu di samping memang aktivitasnya cukup sibuk, biasanya juga di situ cuacanya juga
akan menjadi pen-trigger beberapa kondisi chaos yang ada di pelabuhan itu. Termasuk barangkali kerjasama kami dengan beberapa stakeholder, misalkan dengan Dinas Perhubungan, dengan navigasi dan KSOP setempat, itu juga biasanya informasi BMKG atau informasi layanan cuaca maritim yang diberikan kepada stakeholder itu menjadi salah satu pendukung ketika memang kondisinya cuacanya buruk, biasanya juga kapan pelabuhan itu akan dilakukan buka tutupnya. Tentunya ini salah satu dasarnya adalah menggunakan informasi BMKG. Misalkan dengan adanya kenaikan tinggi gelombang karena dipicu oleh beberapa faktor cuaca, misalkan angin yang bertiup cukup kencang, biasanya ini juga akan menjadi parameter untuk melakukan kegiatan buka tutup pelabuhan itu. Kemudian bagaimana dengan yang ada di Sumatera Selatan? Ternyata juga di Sumatera Selatan juga tidak tertutup adanya pelayanan maritim khususnya yang ada di Pelabuhan Bumbaru, termasuk Pelabuhan Tanjung Api-Api yang melayani penyeberangan sampai dengan Pangkal Pinang di Pelabuhan Mentok Tanjung Kelian. Di situ juga teman-teman kami yang ada di Sumatera Selatan, khususnya dari teman-teman BMKG Palembang, juga sudah menyediakan layanan informasi cuaca maritim, baik untuk rute perjalanan melalui Pelabuhan Tanjung Kelian menuju ke Mentok, menuju Tanjung Api-Api atau sebaliknya. Dan akhirnya beberapa informasi itulah harapannya itu bisa menjadi pendukung juga bagi masyarakat yang nantinya akan melakukan perjalanan. Termasuk barangkali kami di BMKG Palembang memiliki tugas pokok, salah satunya adalah memberikan layanan informasi untuk mendukung moda transportasi untuk penerbangan. Artinya selama ini dengan kondisi cuaca yang sangat dinamis, tentunya beberapa dampak dari faktor cuaca, misalkan dengan adanya kondisi cuaca ekstrim, mungkin menyebabkan visibility atau jarak pandang yang cukup pendek, ini juga biasanya akan menyebabkan beberapa jadwal penerbangan baik yang menuju maupun yang akan terbang dari Palembang ini biasanya akan mengalami kemunduran atau delay. Barangkali itu untuk beberapa hal yang memang terkait moda transportasi baik laut, darat maupun udara. Ya, untuk pelabuhan-pelabuhan besar memang sudah dilengkapi dengan perangkat-perangkat yang mumpuni ya Pak Siswanto. Tapi bagaimana dengan perairan yang masih secara tradisional seperti itu? Kita ketahui daerah Sumatera Selatan sungainya banyak Pak, betul. Perairannya juga luas dan ini moda transportasinya masih juga sebagian besar moda transportasi yang tradisional Bagaimana kita mengkomunikasikan ini kepada mereka yang memang mungkin belum memiliki perangkat-perangkat yang mumpuni yang standar untuk bisa melakukan perkiraan cuaca. Ya benar, kalau tadi kami sampaikan di Selat Sunda atau penyeberangan Merak Bakauheni barangkali di samping ada peralatan yang berupa radar maritim, kemudian ada juga AWS maritim. Khusus untuk yang ada di Sumatera Selatan, khususnya yang ada di sekitaran Pelabuhan Tanjung Api-Api, BMKG juga sudah memasang satu peralatan otomatis yang namanya adalah Maritim AWS atau AWS. AWS itu Automatic Weather Station, artinya beberapa peralatan otomatis yang dilengkapi dengan beberapa sensor untuk merekam atau melakukan observasi beberapa parameter yang ada di sekitaran pelabuhan tersebut. Artinya memang untuk yang ada di Tanjung Api-Api itu sudah kita lengkapi salah satunya dengan AWS Maritim. Tentunya bagaimana kalau kita hubungan dengan ternyata di Sumatera Selatan itu moda transportasinya tidak terlepas dengan yang namanya angkutan sungai. Beberapa masyarakat itu masih secara masif mereka menggunakan transportasi dengan menggunakan jalur sungai, dan tentunya ini juga memberikan satu konsentrasi yang cukup masif juga karena biasanya beberapa laka laut maupun kecelakaan yang dari sungai itu juga cukup tinggi, khususnya memang yang dipicu oleh beberapa faktor cuaca, misalkan dengan kenaikan water level yang di sungai, termasuk yang ada di kalau terjadi kenaikan air pasang ini juga akan menyebabkan beberapa kecelakaan, termasuk jarak pandang yang berada di sungai itu juga cukup signifikan men-trigger beberapa kecelakaan. Namun pertanyaannya bagaimana untuk mengkondisikan, salah satunya juga kita sudah ada memberikan layanan informasi misalkan data pasang surut yang biasanya juga sudah kita share melalui beberapa kanal yang kita miliki baik medsos maupun WA Group.
yang di dalamnya itu sudah ada teman-teman kita dari Dinas Perhubungan, kemudian Dinas Navigasi, termasuk teman-teman yang ada di KSOP. Mereka lah yang memiliki kewenangan secara otoritas bagaimana untuk memberikan pengaturan terhadap layanan informasi termasuk barangkali baik transportasi yang ada di sungai. Barangkali itu, Bung. Baik. Pak Pansuri, kalau bahan-bahan tentang perkiraan cuaca dari BMKG ini tentu kita yang menjadi pegangan utama saat ini ya bagi seluruh moda angkutan baik darat, transportasi ataupun udara. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana dari pihak Dinas Perhubungan memastikan bahwa para operator-operator ini disiplin untuk bisa mempedomani ya dari data-data yang dihasilkan oleh BMKG. Karena kita ketahui kan banyak juga kasus-kasus kecelakaan ini karena human error, karena abai ataupun lalai dengan data-data yang sudah dimiliki oleh BMKG. Bagaimana kita memastikan di lapangan penggunaan data-data ini benar-benar diterapkan? Iya, terkait dengan hal tersebut tentunya memang fungsi kita dari sisi perhubungan ini kan untuk memastikan keselamatan lalu lintasnya, baik itu di sungai maupun di darat ataupun juga di kereta api. Jadi untuk memastikan ini contoh kita di angkutan darat itu kita senantiasa melaksanakan namanya kegiatan pengecekan kendaraan ataupun disebut dengan ramcek. Nah, ramcek itu rutin kita lakukan apalagi ada momen-momen tertentu seperti Natal Tahun Baru ataupun Idul Fitri. Nah, kita rutin laksanakan ramcek dalam rangka memastikan kelaikan sarana mereka. Nah, untuk di sungai memang kita ada beberapa pelabuhan-pelabuhan sungai, ada juga petugas-petugas kita. Nah, dari mereka yang mensosialisasikan terhadap keselamatan laik lautnya kendaraan sungai. Karena memang kita ketahui kondisi-kondisi sarana mereka, kapal-kapal mereka itu memang standarnya masih belum memenuhi standar dari kapal-kapal yang harusnya dipenuhi untuk kapal-kapal laut. Namun tetap kita pastikan bahwasanya mereka tetap mematuhi sarana-sarana yang memang harus mereka miliki seperti life jacket dan sebagainya, juga tata cara berlalu lintas di sungai dan sebagainya. Ini terus kita sosialisasikan melalui petugas-petugas ataupun juga petugas kita yang ataupun operator-operator kapal yang ada di pelabuhan-pelabuhan yang beroperasional di pelabuhan kita. Baik, jadi penumpang yang akan liburan, yang akan mudik tidak perlu khawatir ya, karena semuanya nanti akan dicek dulu semua ya, Pak Pansuri. Ada ramceknya. Ada ramceknya ya, menjelang angkutan. masa angkutan Nataru nanti ya. Jadi semua kendaraan itu diperiksa kelaikannya dan kelayakannya supaya menekan potensi-potensi kecelakaan. Yang menjadi pertanyaan menarik juga Pak Pansuri adalah bagaimana tren dari kenaikan angkutan pada tahun ini. Biasanya Kementerian Perhubungan ini sudah merilis, sudah kasih woro-woro ya di menjelang masa angkutan libur dan juga mudik, bahwa nanti yang naik sekian persen, bahwa nanti trennya ini akan berbeda dengan tahun sebelumnya. Nah, untuk tahun ini seperti apa tren pemudik dan juga pengguna angkutan libur Nataru di secara nasional ataupun di Sumatera Selatan? Mungkin sudah ada datanya Pak Pansuri. Iya, baik, kaitan dengan tren ini untuk tahun ini Nataru ini, kalau kita lihat dari jadwal kalendernya memang sangat berpotensi untuk menimbulkan bangkitan yang tinggi, Bang Rian. Karena liburnya, contoh Natal tuh di tanggal 25 itu hari Kamis, Jumatnya itu libur bersama, cuti bersama. Kita pun kalau tidak tugas sebenarnya ingin Pak ya, Pak Siswanto ingin libur, tapi karena tugas tanggung jawab kita tetap monitoring, tetap standby di lokasi. Nah, dari kementerian itu sudah merilis bahwasanya akan terjadi pergerakan penumpang itu sekitar 17 juta orang pada saat musim Nataru tahun ini. Nah, itu cukup tinggi. Apalagi khususnya di angkutan darat diperkirakan sekitar 21% Pak untuk terjadi lonjakan peningkatan ini. Ini pergerakan sangat besar, harus kita antisipasi secara terintegrasi ini. Baik, jadi tentunya dengan semakin besar
jumlah pergerakan, justru potensi kecelakaannya juga semakin besar, dan ini menjadi tantangan bagi Dinas Perhubungan ataupun juga BMKG. Sebelumnya saya ingin bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk ke studio saat ini. Ada Pak Andi di KM5, ya, Pak Andi di KM5 bertanya, saya dan keluarga rencana mau mudik ke Jawa. Apakah tol Palembang Jambi sudah bisa digunakan ya Pak? Apakah cukup aman karena ada rencana menggunakan kendaraan pribadi? Nah, mungkin yang tepat menjawab Pak Pansuri, silakan Pak Pansuri. Ya, baik, untuk tol Palembang Jambi sebagaimana disampaikan oleh Pak Gubernur melalui rilis sebelumnya pada saat beliau mengunjungi lapangan, bahwasanya tol itu akan difungsionalkan pada saat Nataru ini. Dan kita berharap bisa digunakan, jadi bisa mengurangi intensitas tingginya kendaraan di ruas Palembang Jambi itu. Aman nggak Pak, kata Pak Andi ini di sana? Pada saat pelaksanaan operasional nanti untuk tol itu, pihak Waskit Hutama Karya, operator kendaraan juga akan meningkatkan dari fungsi-fungsi rambu-rambu dan sebagainya, termasuk penerangan dan keselamatan di sana, Pak. Oke. Insya Allah aman untuk dilalui. Artinya Pak Andi tidak perlu khawatir selama masa Nataru nanti, tim dari Pak Pansuri bersama pihak terkait ini pasti standby di sana ya, pasti memastikan kelancaran dan keselamatan berkendara di tol Palembang Jambi ya. Rambu-rambu penerangan juga akan disiapkan di sana. Yang kedua ada Ibu Erna di Musi 2. Kabarnya cuaca sedang tidak baik-baik saja Pak. Mau liburan ke Lampung, apakah cukup aman ya Pak untuk bermain di pantai saat libur Natal dan Tahun Baru? Nah ini mungkin porsinya Pak Siswanto. Silakan Pak Siswanto. Bu Erna di Musi 2. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Erna dari Musi 2. Ya, barangkali seperti yang kami sampaikan di awal bahwa setidaknya dari tanggal 7 Desember kemarin sampai dengan besok kami masih memantau adanya bibit siklon 91S yang posisinya berada di Samudra Hindia sebelah barat Lampung. Nah, tentunya dampak kondisi cuaca ini adalah salah satunya di-trigger oleh adanya bibit siklon tadi yang berpengaruh baik kondisi cuaca yang ada di Sumatera Selatan termasuk yang ada di Lampung. Nah, salah satunya kalau tadi melakukan aktivitas tamasya atau piknik mengarah ke pantai yang ada di Lampung, tentunya masyarakat juga harus lebih waspada ya. Artinya kan kondisi cuaca buruk itu kan tidak secara terus-menerus dalam satu harian atau dalam satu minggu ya. Tentunya ada beberapa hari-hari yang memang kondisinya cukup mendukung untuk melakukan aktivitas. Tetapi masyarakat tentunya harus bisa membekali dirinya dengan update informasi cuaca tadi. Nah, tentunya yang bersumber dengan BMKG. Artinya di kami yang ada di Sumatera Selatan tentunya bisa masyarakat itu menggunakan layanan informasi itu baik yang berbasis Play Store di info.bmkg atau dengan melalui medsos kami baik di Instagram, Facebook itu di Cuaca Sumsel, atau termasuk barangkali nanti kalau masyarakat yang berada di aktivitas di Kota Bandar Lampung atau Lampung sekitarnya juga di sana biasanya juga ada layanan informasi cuaca melalui medsos yang ada di Kota Bandar Lampung. Iya. Tentunya itu salah satunya supaya memang aktivitas masyarakat yang mudik atau melakukan aktivitas piknik itu menjadi lebih aman dan nyaman. Ya, intinya silahkan berlibur, silahkan mudik, tapi jangan lupa cek dulu cuaca hari itu ya. Betul sekali. Ya. Baik. Masih banyak pertanyaan dari pendengar kita ya, namun kami akan sampaikan nanti, kita harus jeda sejenak, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Kita kembali setelah jeda. Jangan lewatkan informasi penting dalam dialog tanggap bencana RRI Palembang, karena kesiapsiagaan adalah kunci keselamatan. Dialog tanggap bencana. Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke Telaga aja kali ya, yang deket. Lihat info cuaca dulu lah nanti. Ngapain? Emang kita presenter info cuaca? Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan? Ya kan berangkat awal aja kali, biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong. Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana.
Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini. Kok gitu sih mikirnya? Serem banget. Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali. Oke lah, mancing di mall aja gimana? Hah? Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu nggak perlu info cuaca kan? Enak banget nih es krimnya. Iya, enak. Sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong. Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air. Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana? Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir? Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut? Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan. Kan aku cuma buang di selokan. Masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih? Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir. Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran? Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Anda masih bersama Dialog Tanggap Bencana RRI Palembang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Interaktif Tanggap Bencana Pro 1 RRI Palembang. Nataru aman dan nyaman, sinergi transportasi, pelayanan publik dan peringatan cuaca. Itu tema yang kita angkat pada pagi hari ini. Masih dalam perbincangan bersama Pak Fansuri dari Dinas Perhubungan dan Pak Siswanto dari BMKG. Kami juga menerima masukan dari Anda pendengar di line telepon yang sudah kami sediakan di 081367488599. Sudah ada penelpon yang bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi Pak. Ya, dengan siapa di mana Pak? Ya, saya mau bertanya nih Pak. Dengan siapa di mana? Dengan Ali Zainal Abidin di Pelaju ini Pak. Pak Ali Zainal Abidin di Pelaju. Silakan Pak Ali. Ya, saya mau bertanya nih, apakah ada info update jalan dan cuaca real time yang bisa kami cek sebelum berangkat ke Lampung? Karena rencananya akhir tahun nanti mau ke Lampung nih. Sekitar tanggal berapa Pak Ali? Akhir tahun. Akhir tahun Pak ya? Rencana tahun baru berarti di Lampung Pak Ali ya? Oke, menggunakan jalur apa berangkat ke Lampung Pak Ali? Jalur darat atau kereta atau? Mobil. Oh, naik mobil. Pakai mobil Pak. Baik. Baik, itu saja Pak Ali. Iya, itu saja Pak. Baik, terima kasih Pak Ali Zainal Abidin di Pelaju. Di belakang Pak Ali kami masih tunggu partisipasi Anda pendengar di 0813 6748 8599 ya. Baik, mungkin bisa ditanggapi siapa dulu, Pak Siswanto atau Pak Fansuri dulu? Pak Siswanto dulu, silakan Pak Siswanto. Ya. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Pak Ali di Pelaju ya. Ya, pertanyaannya kalau saya tidak salah menangkap, apakah ada info update cuaca yang bisa dilihat oleh masyarakat atau Pak Ali dan keluarga ketika pengen melaksanakan kegiatan perjalanan menuju Lampung ya? Ya, yang ingin saya tangkap juga bahwa mereka ingin tahu jauh-jauh hari sebelumnya iya, Pak. Betul. Mungkin perkiraannya nanti bisa
diketahui 2 atau 3 hari sebelum Ya. keberangkatan. Baik, BMKG saat ini sudah menyediakan layanan informasi yang kita kemas dalam satu informasi itu sudah ada menyediakan beberapa layanan informasi. Nah, barangkali Pak Ali atau masyarakat bisa menggunakan HP Android-nya, tentunya tersambung dengan internet. Itu dengan cukup membuka Google Chrome-nya, kemudian diketik dengan kata kunci DWT spasi BMKG. DWT itu adalah Digital Weather for Traffic, artinya layanan informasi cuaca untuk dukungan transportasi darat. Nah, di dalam informasi layanan informasi yang berbasis perakiraan cuaca untuk transportasi darat tadi, masyarakat di situ bisa memilih menu. Kalau di dalam aplikasinya itu ada ikon berupa gambar mobil, masyarakat nantinya atau Pak Ali itu bisa melihat atau mendapatkan informasi seperti menggunakan Google Map. Artinya kita cukup mengetik kita berangkat dari kota mana menuju kota tujuan mana, tinggal Bapak ketikkan, nanti di situ Bapak akan mendapatkan sebuah informasi jalur transportasi yang bisa dilalui dan disuguhkan dengan layanan perakiraan cuaca baik saat berangkat sampai dengan 7 hari ke depan. Kalau tadi Bapak sampaikan kalau sebelum berangkat 2 atau 3 hari, insya Allah di situ sudah ada Pak. Bahkan di sini sudah tersedia sampai dengan 7 hari sebelum keberangkatan masyarakat atau Pak Ali dan keluarga. Tentunya informasi ini akan terus diupdate, tentunya Pak Ali jangan sampai lupa mengupdate-nya kembali. Misalkan Pak Ali tadi akan berangkat di tanggal 28 Desember. Kalau dilihat informasinya nanti di tanggal 21 atau 22, informasinya itu di tanggal 28 itu sudah tersedia. Tetapi Bapak jangan lupa untuk mengupdate-nya kembali nanti pada saat mau berangkat, kira-kira itu kondisi cuacanya di 1 jam, 2 jam, di setiap titik perjalanan itu sudah tersedia Pak. Apakah di situ kondisinya cuacanya hujan atau kondisi cuacanya mungkin panas atau mendung atau berawan tebal, itu sudah tersedia Pak. Sekali lagi masyarakat atau Pak Ali dan keluarga tadi, BMKG sudah menyediakan layanan informasi, di sini berbasis web, bisa dibuka dengan menggunakan HP berbasis Android, atau mungkin lebih informatif ketika masyarakat itu membukanya dengan menggunakan laptop atau PC komputer. Iya. Tentunya ini masyarakat terus bisa digunakan untuk mendukung moda transportasinya. Yang perlu diperhatikan adalah kalau hujan, kalau memang menggunakan jalur tol tentunya juga jangan terlalu mengacu kendaraannya, karena biasanya juga barangkali nanti dari Pak Fansuri bisa menyampaikan ada yang namanya ketika kondisinya jalan licin itu kan biasanya roda ini tidak terlalu kuat untuk mencengkram jalan raya ya. Makanya Barangkali tadi, itu Pak Ali untuk jawaban kami dari BMKG. Baik, terima kasih Pak Sis. Ya Pak Ali, intinya bisa diprediksi bagaimana cuacanya selama 7 hari sebelum keberangkatan ya. Perlu diperhatikan juga koneksi pulsa internetnya harus ada ya Pak Ali ya. Baik. Di belakang Pak Ali akan kami terima lagi telepon sudah masuk. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, selamat pagi Bapak. Selamat pagi, dengan siapa di mana Ibu? Dengan Ibu Intan di Sekip Bendung nih Pak. Bu Intan di Sekip Bendung, silakan Bu Intan. Ini saya ada pertanyaan nih Pak. Kalau saya ini melakukan perjalanan nih Pak menjelang Nataru dan ada kendala kayak macet ataupun ada gangguan di transportasi saya yang menyebabkan perjalanan jadi terhambat, ada nggak sih Pak layanan dari Dishub atau mungkin di Sub ada posko atau pusat informasi yang bisa langsung saya hubungi Pak kalau terjadi kendala semacam itu di jalan? Oke, Ibu Intan rencananya mau kemana nih akhir tahun? Bu Intan? Baik, terputus ya. Mungkin bisa kita bantu nanti di jalur mana tadi akan disiapkan mungkin bantuan ya. Untuk pengemudi yang macet ataupun juga mungkin mogok, ini layanan dari Dishub seperti apa? Apakah ada posko, apakah ada call center, apakah ada bantuan di lapangan untuk menghadapi kondisi-kondisi seperti itu Pak Fansuri? Terima kasih Bu
Intan di Sekip Bendung ya, kaitan dengan ketika terjadi emergensi di jalan. Jadi memang biasa kita di ruas-ruas tertentu, juga di pusat kota ada poskonya nanti, posko Nataru yang bisa dihubungi apabila kita memang ada terkendala di jalan, Pak. Baik itu kecelakaan ataupun perlu hal-hal yang memang sifatnya urgent, silakan menghubungi posko terdekat. Nah, ini nanti dipantau terus, biasa ada di media sosial kita, baik itu Instagram ataupun di IG untuk kontak person bisa dihubungi. Termasuk biasanya ada kontak person untuk pelayanan mobil derek kalau nanti terjadi kecelakaan. Ya. Mobil derek ini tersedia di posko mana saja, Pak Pansuri? Mobil derek itu kalau di posko ada beberapa kabupaten yang memang mereka siap. Contoh kita kalau di Sumsel ini Palembang itu siap, provinsi juga siap, ada di OI, ada di wilayah Oki, wilayah Oku Timur, dan juga termasuk Rabu Muli itu ada mobil derek. Ada beberapa daerah yang memang belum ada mobil derek, kita biasanya backup untuk kegiatan hal tersebut, Pak Rian. Oke, yang ditanyakan Pak Ibu Intan tadi juga call center yang mudah dihubungi. Baik, nanti di forum rapat ke depannya kan kita sampaikan memang butuh call center yang memang lebih fleksibel agar bisa dihubungi oleh para pengguna jalan nantinya, Pak. Ya, nantinya ini sebagai bahan masukan kita akan kita sampaikan nanti di biasanya nanti disiarkan di media sosialnya ya, Dinas Perhubungan ya Pak Mansuri. Kembali lagi ke pertanyaan pendengar, kali ini Bapak Romi di Pelaju. Pak Romi bertanya moda transportasi mana yang cukup aman untuk digunakan kalau saat kondisi cuaca seperti ini. Mungkin khawatir karena hujan ya Pak. Karena hujan deras, lalu juga mengganggu jarak pandang, ancaman potensi longsor, bingung mau naik apa. Pak Mansuri mungkin bisa dikomentari Pak. Ya, kalau ditanya moda transportasi, tentunya jawabannya moda transportasi yang memang siap layak jalan yang aman untuk digunakan. Jadi kendaraan yang kita rekomendasikan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas itu tentunya menggunakan kendaraan angkutan umum yang sudah lulus KIR, yang sudah memenuhi persyaratan layak jalan. Tapi kalau memang dalam pelaksanaannya kita memang harus menggunakan kendaraan pribadi, kami juga berpesan agar dipersiapkan sarananya sebaik mungkin. Terkadang kita lupa akan usia-usia dari bagian-bagian kendaraan kita. Contoh penggunaan ban, Pak, itu harus diperhatikan benar dari ketebalannya, apakah masih sesuai dengan standar ataupun tidak. Itu tekanan anginnya juga ya Pak ya. Ya, termasuk ininya, kipasnya, wipernya itu, karena mengantisipasi kondisi cuaca. Karet itu kan umur 2 tahun Pak, kalau lebih dari 2 tahun dia biasa sudah termasuk keras, getas dan sebagainya, itu sudah wajib diganti. Jangan sampai pas kejadian baru kita tahu, oh ini rusak, nah, ini sebelum kejadian harus di ramcek. Jadi ramcek juga bisa dilakukan oleh pribadi-pribadi, kendaraan-kendaraan pribadi oleh kita sendiri untuk keselamatan kita bersama. Baik, artinya pastikan dulu keselamatan kendaraannya ya, pastikan dulu keselamatan kendaraannya apakah layak jalan atau tidak. Tadi yang disampaikan oleh Pak Pansuri, pada saat hujan seperti ini kondisi ban itu sangat vital ya, sangat vital. Kondisi ban sangat vital, lalu juga wiper itu juga perlu dicek kembali, dan juga onderdil mobil lainnya ya, baik di bagian mesin dan juga lainnya, ini memang sudah harus siap. Selanjutnya ada Pak Bambang di Borang. Pak Bambang bertanya kalau mau menyeberang ke daerah jalur apakah masih cukup aman Pak? Nah ini kan daerah perairan ya, biasanya Pak Sis ya, ke daerah jalur. Dari pantauan BMKG seperti apa Pak kalau dari daerah Palembang ke jalur ini Pak? Ya, baik. Pertanyaan dari Pak siapa tadi? Pak Bambang, Pak. Pak Bambang dari Sematang Borang ya, barangkali ya. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak. Barangkali terkait dengan moda transportasi penyeberangan menggunakan sungai ya. Apakah kondisinya cukup mendukung atau tidak? Tentunya memang lagi-lagi masyarakat harus memperhatikan kembali kondisi cuaca ya. Terlepas memang seperti yang disampaikan oleh Pak Pansuri, apakah memang peralatan transportasinya misalkan kayak perahu atau mesin perahu itu sendiri apakah masih layak juga ya tentunya. Tapi dari sisi cuaca tentunya juga perlu diperhatikan, salah satunya adalah ketika memang beberapa hari mendekati di
tanggal-tanggal akhir Desember itu kami memantau adanya kenaikan air pasang yang barangkali terkait dengan pasang surut yang ada di sekitaran perairan Tanjung Api-Api itu cukup tinggi ya artinya. Nah itu juga menjadi perhatian bagi masyarakat khususnya untuk transportasi moda air sungai ya. Terlepas ada potensi kenaikan water level di sekitaran sungai, itu juga perlu diperhatikan bagaimana kondisi cuaca di daerah hulu Sumatera Selatan yang barangkali ketika memang di daerah hulunya itu ada potensi atau indikasi hujan yang cukup ekstrim, ini juga akan berdampak kepada kenaikan muka air sungai yang melewati atau yang berada di jalur penyeberangan yang tadi Pak Indra ya, Pak Bambang sampaikan tadi. Nah barangkali itu, nah salah satunya juga kami menghimbau kepada Pak Bambang dan masyarakat yang masih dengan secara masih menggunakan transportasi sungai untuk tetap juga mendapatkan layanan informasi melalui beberapa kanal resmi yang sudah kami sediakan ya, salah satunya dari info cuaca Sumsel yang ada di Instagram maupun Facebook, itu yang barangkali yang bisa kita sampaikan, atau termasuk yang ada di Play Store itu. Baik. Itu dari sisi cuaca. Kalau dari sisi kendaraannya bagaimana Pak Mansuri memastikan kondisi kendaraan-kendaraan perairan kita ini layak untuk dinaiki oleh penumpang pada masa angkutan Nataru? Iya, kalau untuk kendaraan air itu biasa mereka ada kewajiban dalam 1 tahun itu melaksanakan docking besar namanya Pak. Kalau kapal-kapal yang memang berkelas itu 1 bulan biasa lamanya docking itu. Termasuk kita pelabuhan di penyeberangan Tanjung Api-Api itu dari 16 kapal itu ada sekitar 5 kapal yang melaksanakan docking. Jadi tidak bisa dioperasionalkan karena itu merupakan suatu kewajiban. 11 kapal yang akan beroperasi. Nah kaitan dengan kapal-kapal sungai ini kita juga harus memastikan tadi kondisi dari fisik kapal itu. Jadi harus benar-benar kita pastikan kesempurnaan surat kesempurnaan kapalnya untuk dipastikan kelaikan sarana itu Pak. Kalau itu sudah baik mudah-mudahan akan berkeselamatan transportasi kita lakukan Pak. Termasuk juga ketersediaan pelampungnya ya Pak Mansuri ya? Nah, itu bagian dari kesempurnaan kapal, harus ada pelampung atau life jacket di kapal-kapal tersebut sesuai dengan jumlah penumpang yang ada. Nah, ini yang terkadang kita lupakan, yang tidak ada di kapal tersebut. Kadang-kadang dianggap sepele lah, bagaimana ada atau tidak pelampung, yang penting sampai gitu kan Pak. Nah ini mungkin perlu diedukasi juga untuk masyarakat kita bahwa memang keberadaan pelampung itu sangat penting ya, terutama untuk menghadapi potensi-potensi kebencanaan di saat hujan seperti saat ini. Baik, saya ingin kembali bacakan pertanyaan kali ini dari kolom live chat di YouTube RRI Palembang. Ada @auroranur1603. Bapak tolong infonya, apakah jalur tertentu di Sumsel akan padat atau ada rekayasa lalu lintas waktu Nataru nanti? Nah ini mungkin jalur-jalur yang dianggap rawan kemacetan Pak Mansuri. Kalau tahun-tahun sebelumnya ya biasalah yang menjadi langganan adalah ruas Palembang Betung ya. Untuk tahun ini gimana Pak Mansuri? Iya memang prediksi untuk peningkatan ini kan cukup signifikan di tahun ini untuk Nataru. Ada beberapa titik-titik yang perlu kita antisipasi khususnya di daerah-daerah rawan kemacetan. Rawan kemacetan ini biasanya di samping intensitas kapal kendaraan yang memang cukup tinggi, dan yang kedua ada aktivitas masyarakat yang sifatnya insidentil. Contoh pasar-pasar tumpah yang terkadang menggunakan bahu-bahu jalan digunakan sebagai pasar. Nah ini beberapa lokasi-lokasi titik rawan kemacetan ini yang akan kita antisipasi Pak. Contoh mungkin di Sungai Lilin itu padat juga kegiatan-kegiatan pasar tumpahnya. Juga ada beberapa pasar di Kota Pangkalan Balai, itu ada juga pasar tumpahnya. Dan beberapa ruas-ruas lainnya. Nah ini yang memang harus kita rapat koordinasikan ke instansi teknis terkait sampai ke tingkat kabupaten kota untuk melakukan antisipasi ini. Nah untuk Palembang Betung, alhamdulillah untuk ini nanti akan ada fungsional tol. Jadi akan mengurangi atau membagi dari arus kendaraan. Ada yang menggunakan lintas timur, ada yang juga menggunakan tol fungsionalnya nanti. Artinya dari Musilandas ya Pak Mansuri ya? Dari Musilandas masuk. Sampai nanti keluarnya di arah Pulau Rimau itu. Di arah Pulau Rimau. Oke, artinya ini diharapkan bisa mengurai ya
kemacetan yang terjadi. Itu dibuka situasional atau dibuka sepanjang waktu nanti, Pak Pansuri? Biasa fungsional itu dari pagi sampai sore kalau nggak salah, biasanya sampai sore. Karena ada beberapa ruas yang mungkin dari sisi penerangannya masih belum berfungsi secara optimal, Pak. Tapi nanti kita lihat lagi pemberitahuan lebih lanjut terkait dengan kesiapan dari tol tersebut. Baik, pertanyaan selanjutnya dari @Andi Karnain, Pak, kalau jalur udara ada tanggal tertentu tidak di akhir tahun yang rawan cuacanya, masih aman enggak untuk penerbangan? Mungkin di akhir tahun nanti kondisi cuaca seperti apa untuk penerbangan, Pak Siswanto? Ya, terima kasih pertanyaannya. Barangkali terkait dengan moda transportasi untuk penerbangan ya atau udara. Ya, barangkali untuk kondisi cuaca pada saat mudik Nataru, tentunya ini juga perlu menjadi kewaspadaan karena memang saat ini di Sumatera Selatan itu juga sedang musim penghujan, termasuk tadi seperti yang kami sampaikan di awal, beberapa dinamika atmosfer itu masih sedang aktif-aktifnya. Salah satunya adalah kemunculan beberapa pusat-pusat tekanan rendah yang sudah berkembang menjadi sebuah bibit siklon. Ini juga tentunya men-trigger beberapa kondisi cuaca yang ada di lintasan perjalanan menggunakan jalur transportasi udara. Nah, barangkali untuk penerbangan yang dari Palembang menuju ke beberapa tujuan itu juga menjadi perhatian masyarakat dan kami di BMKG. Tentunya ini akan memberi warning beberapa kawasan yang akan signifikan ada pertumbuhan awan-awan cumulonimbus atau awan CB. Ini adalah beberapa kondisi cuaca yang biasanya akan men-trigger kondisi perjalanan udara itu biasanya akan menyebabkan delay atau bahkan akan menyebabkan go around atau bahkan mungkin malah gagal landing karena memang kondisi cuaca baik untuk penerbangan dari beberapa bandara menuju ke Palembang atau barangkali yang dari Palembang menuju ke beberapa tujuan bandara. Nah, tentunya itu juga perlu diperhatikan. Nah, barangkali kalau pertanyaan tadi kira-kira tanggal berapa, masyarakat juga bisa melakukan update informasinya melalui kanal resmi yang kami sediakan tadi menggunakan yang misalkan kita buka Google Chrome-nya, cukup diketik dengan DWT spasi BMKG itu juga tersedia layanan informasinya di situ. Khusus nanti untuk layanan penerbangan Bapak Ibu atau masyarakat bisa diklik yang ada ikon gambarnya pesawat. Di situ juga akan tersedia di mana sih beberapa daerah yang memang potensi ada pertumbuhan awan CB tadi. Tetapi kan di sini barangkali kan secara regulasi itu kan sudah akan diatur oleh di internal bandara, misalkan secara regulasi BMKG akan memberikan layanan informasi ke teman-teman di Tower Airnav, mereka lah yang akan mengkomunikasikan ke pilot untuk atau operator penerbangan, kira-kira apakah di jalur-jalur mana, di ketinggian mana memang kondisi cuaca itu yang memang tidak mungkin untuk dilalui untuk jalur penerbangan. Tentunya masyarakat tinggal memperhitungkan kira-kira nanti dengan pertimbangan itu kita akan mengambil jadwal penerbangan di tanggal berapa. Barangkali itu intinya jawabannya. Biar lebih tenang ya lihat dulu sendiri perkiraan cuacanya di website BMKG. Waktu tidak terasa sudah di penghujung kebersamaan kita, Pak Pansuri, Pak Siswanto. Mungkin bisa langsung saja apa yang ingin disampaikan nanti kepada para pengguna kendaraan, para pemudik yang akan menikmati libur Nataru pada tahun ini. Singkat saja silakan Pak Sis. Baik, terakhir kami dari BMKG Kota Palembang kepada masyarakat yang barangkali nanti pada saat libur Natal dan Tahun Baru melakukan aktivitas perjalanan baik darat, laut maupun udara, tentunya kami menghimbau kepada masyarakat harus lebih aware kembali terhadap informasi cuaca karena cuaca ini bersifat dinamis agar terus membekali dirinya atau masyarakat itu dengan update informasi cuaca yang dapat diakses melalui beberapa kanal resmi yang dimiliki oleh BMKG seperti info.bmkg maupun kanal resmi kami melalui media sosial info cuaca Sumsel. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, Pak Pansuri.
Silakan. Ya, baik. Mungkin kami menghimbau kepada pemirsa setia RRI, juga masyarakat pada umumnya, kaitan dengan kesiapan dari Nataru ini. Intinya bagi para masyarakat yang mau melaksanakan kegiatan mudik gratis, tentunya harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya dari sisi kesehatan, dari sisi sarana yang kita gunakan. Kalau kita memang menggunakan kendaraan pribadi, pastikan benar-benar sudah kita penuhi persyaratan selek jalannya. Dan juga yang penting sekali adalah tata cara berlalu lintas yang baik dan benar. Jangan sampai kita memaksakan diri, pada akhirnya tidak tercapai keselamatan itu. Contoh penggunaan istirahat untuk 4 jam, setengah jam istirahat, kita beroperasional 8 jam, harus 1 jam, itu harus kita patuhi. Juga kecepatan di ruas jalan tol. Nah, ini salah satu faktor utama tingginya kecelakaan di tol, karena kecepatan kita yang melebihi batas yang telah ditentukan, karena di tol itu 100 km per jam. Jadi harapan kita, tagline kita yang kita usung tahun ini adalah Libur Nataru, hadirkan kebaikan, kuatkan harapan kita dapat bersilaturahmi, kita dapat mengunjungi keluarga ataupun hal lain kegiatan positif lainnya dengan membawa kebaikan-kebaikan. Mungkin itu Bang Rian. Baik, terima kasih Pak Pansuri, Pak Siswanto perbincangan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada pendengar setia kita bahwa mudik adalah tradisi yang indah, ya. Namun keselamatan adalah harga mati, ya. Dan ingatlah kalau waspada ini bukan berarti takut, ya. Artinya kita harus siap dengan memantau terus informasi cuaca, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan juga mendengarkan arahan petugas dengan sinergi dari BMKG, dari Dinas Perhubungan. Istilahnya ini sinergi dari langit dan juga di darat, ya Pak. Jadi semoga perjalanan mudik Nataru Anda ke Sumatera Selatan ini bisa lancar dan nyaman pendengar. Terima kasih atas kebersamaan pada pagi hari ini. Saya Rian Apridani bersama kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri, dan kita kembali ke studio Pro 1 RRI Palembang. Demikian dialog tanggap bencana RRI Palembang.